Halo semuanya, kenalin, gue Tasya Mutiara Putri Sonjaya. Gue merupakan mahasiswa semester 4 Vkom Unpad. Sebelumnya, gue mau nanya nih sama viewers semua, apa sih yang muncul di benak kalian kalau kalian jadi mahasiswa Vkom Unpad? Pastinya belajar tentang komunikasi melulu ya. Gue juga tadinya begitu, sampai-sampai gue ketemu nih sama salah satu dosen gue yang memiliki nama panggung Bapak Evis Disaino. Selain menjadi dosen, beliau juga menjadi seniman gambar. Gak hanya karya-karyanya aja yang keren, metode yang beliau pakai dalam pembelajaran selalu baru dan menarik untuk mahasiswanya. Salah satu teknik itu adalah teknik pecah kuca yang sekarang lagi gue pakai untuk menjelaskan ikigai gue. Yes, pecah kuca. Apa yang lu bayangin kalau dengar kata pecah kuca? Kalau gue ngebayangin film Bollywood India, acak-acak gitu, tapi gue salah besar. Karena pecah kuca adalah gaya presentasi sederhana di mana lu hanya menggunakan 20 slides dan masing-masing slide diberi waktu selama 20 detik. Dan ya, gue lagi pakai metode ini sekarang. Oke, lanjut ke Ikigai. Apalagi itu, saat pertama mendengar kata Ikigai, jujur pikiran gue langsung ke negara Jepang, bahasa Jepang, film anime, dan wibu. Gue langsung ilfil saat itu kalau dengar kata Ikigai. Tapi ternyata lagi-lagi gue salah besar, dan berdosalah orang-orang yang judge book by its cover. Jadi Ikigai ini merupakan filosofi hidup orang Jepang yang membuat mereka lebih mudah memaknai tujuan hidupnya. Tapi nggak semerta-merta Ikigai itu bisa langsung ketemu viewers. Untuk lu semua yang pengen punya Ikigai, lu harus ngisi konsep Ikigai yang berbentuk diagram Venn ini nih. Isinya tuh ada apa yang lo suka, apa yang lo kuasai, apa yang bisa bikin lo dapat penghasilan, dan apa yang dunia ini butuhkan. Dengan menjawab hal itu, lo akan menemukan Ikigai lo. Dan ya, setelah mengisi pertanyaan-pertanyaan konsep Ikigai itu, gue finally menemukan Ikigai gue sendiri, yaitu jadi PRO atau Public Relations Officer. PRO adalah penting karena berperan sebagai ujung tombak institusi dalam menjaga citra positif dan hubungan baik dengan halayak. Why? Kalau lo perhatiin, elemen-elemen dalam konsep diagram Venn tadi akan mengerucut dan menghasilkan ikigai lo, benar? Yes, ikigai seseorang tuh sesungguhnya bisa lebih dari satu viewers, bahkan ikigai gue tuh lebih dari 3. Tapi menurut gue saat ini yang pantas dan dapat diprioritaskan adalah sebagai PR. Semangat gue lagi membara banget karena punya ikigai sebagai PRO. Yes, alasan gue pengen menjadi seorang PR adalah walaupun semangat gue lagi membara, gue punya alasan, gak semata-mata untuk keren dan omong doang gitu loh viewers. Gue sangat suka ketemu orang-orang dan suasana yang baru. Gue suka banget nemuin karakteristik dan insight berbeda dari tiap orang yang akan menambah wawasan gue. Selain suka bertemu orang dan suasana yang baru, gue juga cukup percaya diri. Gue tergolong cukup berani dan yakin atas apapun yang sudah gue pertimbangkan secara matang-matang. Kutipan Be Brave But Don't Be Stupid dari Najwa Shihab ini gue jadikan pegangan sehari-hari dalam menjalankan semua hal. Nah, selanjutnya adalah gue itu punya rasa ingin tahu yang cukup besar. Tentang apapun, saat sedang ingin tahu tentang sesuatu, rasanya gue ingin menggali itu lebih dalam, tahu seluk-beluknya sedetail mungkin, dan bahkan gue pengen wawancarain narsum yang miliki kredibilitas akan hal itu. Gitu. Salah satunya gue pernah bikin janji sama PR Savoy Homan untuk kerjain tugas gue, dan gue puas banget. Nah, semua hal, bahkan manusia tuh nggak ada yang sempurna. Semua hal punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang, gue akan masuk nih ke plus minus menjadi seorang PR. Here's the plus minus and fun fact of being a PRO. Oke, yang pertama mungkin plus dulu ya. Salah satu tugas seorang PRO adalah menjalin komunikasi dengan publik secara internal maupun eksternal. PRO akan memiliki banyak kenalan dan networking baru guna menjalankan program kerja perusahaan. Bahkan tak jarang, PR akan menemui orang-orang penting dari public figure, artis, pejabat, bahkan petinggi perusahaan. Next-nya lagi nih, seorang PRO adalah representasi dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, seorang PR dituntut tampil kece dan menarik. Orang akan suka berinteraksi dengan orang yang rapi, elegan, dan profesional. Ini merupakan benefit ganda untuk pribadi diri sendiri karena dapat dipersepsi sebagai orang yang rapi, elegan, dan fashionable. Nah, next-nya lagi nih, seorang PR akan menemui banyak pihak luar untuk melakukan meeting, briefing, brainstorming, dan banyak lagi urusan dengan acara yang dilakukan di lokasi yang beragam. Ini juga benefit loh untuk tidak merasakan jenuh dan penat di dalam kantor seperti rekan-rekan yang hanya diam saja di dalam kantor. Next-nya lagi adalah seorang PR dituntut untuk selalu mengetahui informasi dan berita terkini. Seorang PR nggak boleh ketinggalan zaman, ketinggalan informasi sedikit pun. Hal ini juga merupakan benefit karena seorang PR akan dipersepsi sebagai seorang yang cerdas dan up-to-date, dan bahkan nggak pernah ketinggalan zaman. Nah,
Ada lagi nih pro-nya nih, plusnya. Kegiatan seorang PR akan terus berkaitan dengan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Seperti presentasi, press release, pidato, dan lobby negosiasi. Yang dinilai bukan hanya dari cara pembicaraannya aja, tapi dari pemilihan kata juga, viewers. PR dituntut untuk dapat bernegosiasi dengan cerdas. Oke, nggak melulu soal kelebihan, kesenangan, dan benefit ganda lainnya, PR juga memiliki kekurangan. Di tahun 2019, PR masuk ke dalam daftar pekerjaan paling stres versi lembaga karir CAS di Amerika. Eksekutif PR berada di posisi 10 besar, di antaranya mungkin karena banyak dan luasnya pihak yang terlibat, deadline media, dan yang paling bikin stres mungkin adalah PR is not 9 to 5 job, but it's 24/7 job. PR dituntut untuk standby setiap hari, setiap jam, bahkan detik. Karena kita nggak tahu apa yang akan jadi di depan dalam hitungan menit, bahkan 1 detik ke depan. Benar-benar unpredictable. Setelah membahas beberapa kelebihan dan kekurangan dari seorang PR, ya, ikigai gue tetap menjadi seorang PRO. Kekurangan yang dipaparkan tadi nggak membuat gue takut sama sekali. Bahkan itu membuat gue menantang diri gue sendiri dan memotivasi gue lebih agar semangat meraih ikigai gue dari sekarang, viewers. Senang rasanya udah menemukan ikigai gue sendiri. Hal yang gue minati, sukai, dan cintai tanpa paksaan dari orang lain. Live your life to the fullest, viewers. Hidupkan hidupmu sepenuhnya. Fokus pada hal-hal yang lu sukai, lu cintai, dan lu minati. Semoga dengan mencari ikigai kalian masing-masing dapat menghidupkan hidup yang lebih hidup. Gue Tasya Mutiara, pamit undur diri. Dadah!